Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar sinetron Asmara Gen Z, kembali lagi bersama Mimin ya. Kali ini Mimin akan memberikan bocoran mengenai kelanjutan episode yang akan tayang nanti malam. Tentunya akan semakin seru dan semakin menegangkan lagi untuk kita saksikan. Sebelumnya, Mimin mohon kepada kawan-kawan semua untuk bantu support channel ini dengan klik like, komen, share, dan juga subscribe supaya tidak ketinggalan dengan informasi-informasi terbarunya. Oke, kita langsung saja ke videonya. Di episode nanti malam nampaknya Mosa akan mendapatkan telepon dari seseorang. Ya, seseorang tersebut memberikan kabar buruk kepada Mosa, sehingga Mosa pun terkejut mendengar kabar buruk tersebut. Mosa mengatakan bahwa rencana itu bisa menyebabkan rahasianya terbongkar. Apakah tidak ada cara lain untuk menyelesaikannya? Namun Mosa tidak memberitahu dengan jelas permasalahan apa yang sebenarnya sedang dibahas. Entah itu rahasianya di masa lalu mengenai orang tua Harry, atau justru permasalahannya dengan Raisa serta Mohan. Mosa juga melihat postingan Slay News di mana Mohan dan Raisa balapan. Di sini kemungkinan Mosa juga akan mengajak Mohan dan juga Raisa untuk tanding balapan ya, dan untuk taruhan. Tentunya ini dilakukan untuk kepentingan Mosa sendiri. Ya, untuk balas dendam Mosa kepada Raisa dan juga Mohan. Apakah rahasia yang disembunyikan oleh Mosa nanti malam akan segera terbongkar? Dan kita semua akan segera tahu siapa dalang dibalik kematian orang tua Harry. Apakah benar hanya Dominic atau justru ada orang lain di atas Dominic yang memang sengaja membuat orang tua Harry meninggal dunia? Pastinya lambat laun rahasia yang disembunyikan oleh Mosa akan segera terbongkar. Apalagi saat ini Oliver juga sedang menyelidiki Savannah ya. Begitu pula dengan Harry, walaupun tidak seperti kemarin, tetapi Harry tetap akan mencari tahu mengenai kematian orang tuanya. Di sisi lain, nampaknya nanti malam Cantika dan Gavin akan ngedate di sebuah restoran. Dan pada malam itu juga Kimi sudah membuat Renata menjadi diare. Atas perintah dari Nadia, Kimi diminta untuk memasukkan obat pencahar ke dalam makanan Renata supaya Renata mengalami diare. Dan pada akhirnya keesokan harinya harus dibawa ke klinik Dr. Marsha, alias klinik milik mamanya Cantika. Ya, semuanya sudah direncanakan matang-matang oleh Nadia. Tentunya berharap supaya nanti kredibilitas Dr. Marsha hancur akibat salah memberikan obat kepada Renata, yang tentunya obat tersebut sudah ditukar oleh Kimi. Nah, sebelum lanjut ke video, Mimin mohon kepada kawan-kawan semua untuk bantu support channel ini dengan klik like, komen, share, dan juga subscribe. Oke, kita lanjut lagi ke videonya. Ya, malam itu Cantika dan Gavin belum tahu kalau Nadia sudah merencanakan sesuatu yang sangat busuk dan licik kepada Cantika serta mamanya. Padahal Gavin sudah berjanji kepada Cantika akan melindungi Cantika serta mamanya dari Nadia. Tetapi lagi-lagi mereka berdua kecolongan start oleh Nadia ya. Nadia sudah bertindak lebih dulu dibanding mereka. Ya, tentu saja karena Cantika sudah tidak mau berurusan lagi dengan Nadia, sehingga tidak mau berada di sosial media lagi. Tetapi justru hal tersebut diambil kesempatan oleh Nadia untuk menghancurkan Cantika melalui mamanya.
dan pastinya akan memviralkan berita Renata yang keracunan obat atau salah pemberian obat yang diberikan oleh Dr. Marsha. Bagaimana nanti nasib Cantika dan juga mamanya ya? Tetapi sebenarnya di sini agak janggal karena Gavin ini adalah anak seorang konglomerat. Tetapi untuk menyelesaikan masalah Nadia saja Gavin belum bisa. Bahkan harusnya sebagai anak konglomerat Gavin punya banyak ajudan atau orang-orang di belakang Gavin untuk membantunya. Ya, ketika Cantika tahu mengenai hal ini, pastinya Cantika akan sangat merasa bersalah kepada mamanya karena mamanya jadi terseret ke dalam permasalahan Cantika dan juga Gavin. Begitu pula Gavin pastinya akan sangat merasa tidak enak kepada mama Cantika. Apalagi sampai merusak kredibilitas mama Cantika sebagai dokter. Memang Nadia ini tidak ada kapoknya ya kawan-kawan, padahal Gavin sudah jelas secara terang-terangan menolak Nadia, tetapi Nadia tetap mengejar-ngejar Gavin tanpa rasa malu. Ya, di sisi lain nampaknya akan terjadi kesalahpahaman antara Giselle dan juga Renzo karena Rama mengatakan bahwa penyebab dirinya luka-luka adalah Renzo secara tidak langsung ya, karena Rama tidak tahu namanya Renzo, baru tahu dari Giselle. Nah, di sini Giselle sangat marah sekali apabila perkataan Rama benar bahwa ternyata Renzo yang membuat Rama luka-luka seperti ini, maka Giselle tidak akan memaafkan Renzo. Padahal penyebab utamanya yaitu Rama yang mengusik Renzo terlebih dahulu dan meminta Renzo untuk menjauhi Giselle. Sedangkan Rama posisinya adalah sudah menjadi mantan Giselle ya, tetapi masih melarang-larang. Tentu saja Renzo tidak terima dilarang-larang oleh Rama yang bukan siapa-siapa Giselle. Ya, Renzo pun akan menjelaskan semuanya kepada Giselle supaya Giselle tidak salah paham kepada Renzo dan segera mengetahui sebenarnya siapa yang duluan mengusik Renzo. Apakah sebenarnya Giselle ini masih berharap kepada Rama ya kawan-kawan? Wah, seru sekali ya kawan-kawan. Maka dari itu terus saksikan sinetron Asmara Gen Z yang tayang setiap hari hanya di SCTV. Mimin mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.